Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Ananda, hari ini di materi bab 3 kita akan belajar tentang cara mengatasi pencemaran. Oke, seperti yang sudah kita pelajari kemarin tentang pencemaran air, udara, dan tanah. Sekarang kita akan membahas apa saja upaya atau cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut. Jadi, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, catat hal-hal penting yang Ustazah sampaikan, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam belajar. Nah, sekarang kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Nah, Ananda, tujuan pelajaran kita hari ini adalah Ananda mampu membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengurangi dampak pencemaran. Jadi nanti ketika Ananda belajar materi yang Ustazah sampaikan hari ini, jangan lupa materinya dicatat dan Ananda juga buat gagasan tentang pendapat Ananda bagaimana caranya mengurangi dampak pencemaran dan dikirimkan ke WhatsApp Ustazah, oke? Nah, sekarang kita lihat ya internalisasi nilai Islam. Untuk materi hari ini terdapat pada hadis riwayat Tirmizi yang artinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Ananda, Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu menyukai kebersihan. Jadi kita harus menjaga kebersihan selalu, dan kita juga harus menjaga agar lingkungan kita tidak tercemar. Jadi kita pelajari materi hari ini dan kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pencemaran kan kemarin sudah Ustazah jelaskan ya. Pencemaran itu secara umum ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air itu disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, ataupun limbah pertanian. Dampaknya juga sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan, menurunkan kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi pencemaran air? Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya pembuatan kolam stabilisasi. Kemudian, membuat instalasi pengolahan air limbah, melakukan yang namanya 3R ya, atau bisa juga dengan excrete. Jadi ada recycle, reuse, reduce, dan repair. Itu cara-cara agar kita bisa menanggulangi atau mengurangi sampah-sampah atau limbah-limbah yang mencemari air. Nah, limbah rumah tangga maupun pabrik yang berbentuk cair dialirkan terlebih dahulu ke dalam bak penampungan agar tidak mencemari sumber air. Jadi bisa di situ disaring dulu supaya jangan sampai zat-zat yang bersifat polutan atau yang dapat merusak kualitas air itu sampai ke sumber air. Bisa juga melakukan daur ulang sampah ya seperti 3R tadi, menghindari penggunaan pestisida. Jadi pestisida itu digunakan pada saat-saat yang tertentu saja atau yang saat-saat yang memang sangat dibutuhkan, dan juga jangan terlalu banyak penggunaannya karena pestisida itu bisa larut dan nanti akhirnya dia mengendap di sumber air seperti sungai dan lain sebagainya. Mencegah terjadinya kebocoran tangki maupun pengobaran minyak ya. Ini yang misalkan terjadi di laut itu tadi ada yang namanya pabrik minyak dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berpotensi untuk merusak kualitas air apabila terjadi kebocoran dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pencemaran udara. Pencemaran udara bisa karena aktivitas alam seperti gunung meletus ya, kemarin sudah Ustazah jelaskan juga. Bisa juga karena aktivitas manusia. Dampaknya bagi tumbuhan jelas sekali. Jika kualitas udara buruk, maka tumbuhan juga tidak bisa berfotosintesis atau melakukan aktivitas-aktivitas proses-proses tubuhnya dengan baik. Kemudian pada manusia bisa menyebabkan gangguan kesehatan, terjadinya efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Cara menanggulangi pencemaran udara yaitu bisa melakukan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor ya. Karena asap dari kendaraan bermotor itu bisa merusak udara. Kemudian menanam lebih banyak tumbuhan karena tumbuhan bisa memfilter udara-udara yang kotor dirubah menjadi udara yang bersih dan segar. Mengurangi aktivitas pembakaran ya, baik pembakaran apapun, sampah, pembakaran hutan apalagi ya,
itu harus benar-benar kita perhatikan agar bisa mencegah terjadinya pencemaran udara. Pengurangan pemakaian bahan bakar dengan mencari bahan bakar alternatif, karena bahan bakar kendaraan bermotor itu bisa menghasilkan zat-zat sisanya ya, asapnya itu mencemari udara. Bisa kita cari dengan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kemudian penebangan hutan dikurangi dan juga mengadakan reboisasi atau penanaman kembali. Pengurangan pembangunan rumah kaca ya, karena efek rumah kaca itu bisa menyebabkan pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon serta menyebabkan efek rumah kaca yang tentunya berdampak bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya pencemaran tanah bisa karena limbah rumah tangga ya, seperti sampah-sampah plastik, kaca dan lain sebagainya. Kemudian limbah industri juga, limbah pertanian itu bisa menyebabkan pencemaran tanah. Dampaknya jelas menurunkan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, dan menurunkan metabolisme tumbuhan. Karena tanah itu sangat digunakan dalam proses penguraian zat organik yang berguna bagi tumbuhan. Cara penanggulangannya, kita bisa melakukan remediasi atau bioremediasi. Nah, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kalau bioremediasi itu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan makhluk hidup. Bio artinya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang biasa digunakan adalah mikroorganisme yang sifatnya bisa menguraikan zat-zat pencemar tadi. Nah, ini cara yang kita bisa lakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah. Nah, ada lagi cara yang lain, yaitu memilih sampah yang mudah terurai. Ya, jadi ketika kita membuang sampah itu kita pilah dulu sampah yang mudah terurai dan sampah yang tidak mudah terurai. Nah, menggunakan sampah organik. Jadi kita bisa mengganti penggunaan plastik-plastik itu dengan bahan-bahan organik yang lebih mudah terurai. Mengadakan penyuluhan sampah ya, jelas sekali. Selain kita sadar lingkungan, kita juga mengajak orang untuk sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Mengurangi penggunaan pestisida buatan ya. Nah, ini contoh-contoh aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, bisa dari pemerintah, misalkan pemerintah melakukan peraturan-peraturan perundangan, penyuluhan-penyuluhan. Kemudian dari kita sebagai pelajar juga bisa melakukan gerakan-gerakan cinta alam ya, ataupun juga komunitas-komunitas yang mana fungsinya untuk membuat lingkungan kita menjadi lebih terjaga lagi, mengatasi pencemaran-pencemaran yang ada. Nah, kesimpulan materi hari ini, pencemaran lingkungan dapat dicegah dengan cara mengurangi penggunaan bahan atau produk yang dapat memicu pencemaran, menggunakan energi alternatif ramah lingkungan, melakukan kampanye pelestarian lingkungan hidup, membuat dan mentaati peraturan pelestarian lingkungan. Ini cara mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian kalau lingkungan itu sudah terlanjur tercemar, maka kita bisa melakukan upaya untuk mengatasi ataupun mengurangi ya pencemaran yang sudah terjadi. Misalnya dengan membuat sarana atau infrastruktur pengolahan limbah, memberikan sanksi tegas bagi perusak lingkungan, menerapkan 3R, melakukan reboisasi, remediasi, dan bioremediasi, serta kegiatan-kegiatan perbaikan lingkungan lainnya. Banyak hal memang yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah Ustazah sampaikan. Semoga Ananda bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan dan cara-cara tadi dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang ada. Nah, jadilah generasi yang menginspirasi, berprestasi, dan tentunya berbudaya lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.